Fala inisida pene. Bava orang tuami pergi. Bentake bimer tua. Saat kita sedang lebiran de pencak. Saat iti aki langsung pesan tiket pesawat. Bava orang tuaki lebiran ke Malaysia. 1 jam kemudian 60 panggilan dari mertua panik. Karena sebelum ceritanya dimulai berasal dari kota dan negara mana saya para pemirsa dan juga sedang apa, masak, naopi, ngepel, atau yang lain. Silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa tekan subscribe dan like agar channel ini semakin berkembang agar bisa memberikan cerita lebih menarik lagi. Siap-siap, mari kita mulai ceritanya. Idara dengan kawasan Pencak Bogor. Suara itu sama sekali tidak mampu mendengarkan hati yang terlanjur terbakar. Aki menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam gemire di dada saat menatap tempikan koper di teras villa besar yang sudah disewa oleh keluarga suamiku, Mas Evan. Di sampingku, ibu dan bapak berdiri dengan waya menunduk. Geratan lala setelah perjalanan jauh dari kampung halaman terlihat jelas de waya sepe mereka. Villa ini sudah penuh. Bava orang tuami pergi. Bentakan iti mengemodir yang tengah, memite semua kehangatan keluarga ang semilaki bayangkan. Suara iti milik ibu mertuaki. Beliau berdiri di ambang pintu dengan berkatak penghang, menatapki dan kedua orang tuaki dengan pandangan penolakan. Tidak ada sedikit pun rasa sengkan atau isa untuk menirengkan nada bicara. Meskipun beberapa kerabat Mas Evan ang lain berlalu lalang di dalam sana, aki tertekan. Rasanya seperti dihantam batu besar tepat di dada. Rencana lebiran keluarga besar ang awalnya digagas untuk memperat silaturahmi tiba-tiba berubah menjadi penghemping hinan bagi keluarga. Mas Evan ang berada jauh di belakang ibunnya hanya dia memating tanpa mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela atau sekadar menenangkan situasi. Kekesawan menyalar cepat diselira aliran darahki melihat sikap pasif suamiku. Bapak menainte lenghangki pelan. Tersenaim getersiola memberi isyarat bahwa kami sebaiknya menghala. Ibu hanya menghala napas panjang, menggenggam atas jenengnya tanpa berani menatap langsung ke arah mertuaki. Detik itu juga harga diriku sebagai seorang anak bergiola. Aki tidak akan membiarkan orang tua yang telah membesarkanki dengan penuh kasih sayang diperlakukan layaknya beban yang tidak diinginkan. Tanpa berdebat atau membalas bentukan itu dengan kata-kata kasar, Aki langsung membalikkan badan. Aki menuntun ibu dan bapak kembali ke dalam mobil sewan yang bahkan belum sempat dimatikan mesinnya secara sempurna. Kita tatap Mas Evan untuk terakhir kalinya suara itu. Berharap ada sekerja kita kesan di matanya. Namun ang kita makan hanya tatapan serba salah ang lema. Aki menitip pintu mobil dengan rapat mengesyaratkan kepada pengemudi untuk segera melaju meninggalkan area villa mewah tersebut. Di dalam mobil ang bergerak membelah kabut Pencak, suasana mendadak yenang. Ibu mencoba menghiburki dengan mengatakan bahwa menginap di hotel biasa pun tidak apa-apa. Namun tekadki sudah belat. Jika keberadaan orang tuaki dianggap mempersempit ruang di villa tersebut, maka Aki akan membawa mereka ke tempat yang jauh lebih luas dan layak. Tempat di mana mereka dihargai sepenuhnya. Sambil merangkul pundak ibu, Yamariki bergerak cepat di atas layar ponsel. Aki membuka aplikasi pemesanan perjalanan, memeriksa jadwal penerbangan internasional yang paling memungkinkan untuk malam ini atau esok pagi. Fokuski langsung tertuju pada destinasi yang sudah lama ingendekan yengi ibu, Malaysia. Beruntung sebagai seorang wanita yang mandiri secara finansial dari hasil tabungan dan kerja keras sendiri, irisan biaya bukanlah hambatan besar bagiku. Hanya bitte waktu kurang dari 15 menit di dalam mobil yang terus melaju menjauhi Pencak. Aki berhasil mengamankan 3 tiket pesawat kelas bisnis menuju Kuala Lumpur untuk penerbangan esok pagi lengkap dengan reservasi hotel berbintang di pusat kota. Aki ingin memastikan ibu dan bapak mendapatkan kenyamanan terbaik yang tidak bisa mereka dapatkan di villa dengan itu. Kita tidak jadi menginap di hotel sekitar sini, Asfia. Tanya bapak dengan nada.
Haran saat melihat arah jalan ang kami tempe yestre kembali menuju Jakarta. Aki tersenai manis menghengam tangan bapak ang mulai keripet. Tidak, Pak. Kita langsung ke bandara malam ini. Kita akan liburan ke Malaysia. Bapak dan ibu berhak mendapatkan liburan ang jauh lebih indah dari ini. Mendengar hal itu, mata ibu berkata kasar karena hari. Sementara bapak hanya bisa mengkikap seker berkali-kali. Rasa sesak ang tadi menggelaiti hatiku perlahan serna berganti dengan tekad kiat untuk membahagiakan mereka. Kami memutuskan untuk beristirahat di salah satu hotel dekat bandara malam itu agar kondisi fisik kedua orang tua kita tetap prima sebelum penerbangan esok hari. Keesokan paginya, suasana hati kami sudah sepenuhnya berubah. Senaim Khiria kembali mengiase via ibu saat kami melangkah masuk ke dalam kabin pesawat. Selama perjalanan idara, aki sengaja menaktifkan ponselki. Aki benar-benar ingin menikmati waktu berkualitas bersama orang tua kita tanpa ada gangguan dari drama keluarga yang melelahkan di puncak. Aki ingin melipakan sejenak bagaimana suamiki gagal menjadi pelindung bagi istrinya sendiri. Pesawat mendarat dengan sempurna di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Begitu melewati proses imigrasi dan mengambil bagasi, kami langsung menuju hotel tempat kami menginap untuk meletakkan barang-barang. Setelah memastikan ibu dan bapak beristirahat sejenak dan menikmati teh hangat, barulah aki duduk di tepi ranjang kamarki dan menyalakan kembali ponsel yang sejak semalam berada dalam mode pesawat. Begitu layar ponsel menyala dan terhubung ke jaringan internet, gewijdiging gemanki langsung bergetar tanpa henti. Rentetan notifikasi masuk bertibi-tibi seperti erba. Metaki terbelalak melihat angka yang tertera di layar. Ada 60 panggilan tak terjawab dari ibu mertua, ditambah belasan panggilan dari Mas Ivan, serta pilihan pesan singkat bernada panik yang dikirimkan berhenti dalam 1 jam terakhir. Nada sombong dan angka yang kemarin sore menggema de puncak kini sepenuhnya hilang dari pesan-pesan tersebut. Digantikan oleh kalimat-kalimat penuh kepanikan yang mempertanyakan keberadaanki dan menuntutki untuk segera mengangkat telepon. Aki menatap layar ponsel itu dengan senyum tipis. Menyadari bahwa roda nasib tampaknya berputar jauh lebih cepat dari yang mereka duga. Getaran ponsel dengan gemanki belum juga mereda ketika aki memutuskan untuk menggeser tombol hijau mengangkat panggilan ke 61 dari ibu mertua. Aki sengaja mengaktifkan fitur pengeras suara agar setiap kata terdengar jelas di keheningan kamar hotel kami di Kuala Lumpur. Asvia, akhirnya kami angkat juga. Kami di mana sekarang? Kenapa nomor kami susah sekali dibunyi sejak semalam? Suara ibu mertua melengking tinggi memeta kesenaian. Namun, kali ini bukan nada bentokan yang didengar, melainkan kepanikan yang teramat sangat. Aki menghater napas, berusaha tetap tenang, dan menjaga tutur kataki agar tetap sopan. Saya sedang mendampingi ibu dan bapak liburan B. Ada apa menfare saya sampai menelepon berkali-kali seperti ini? Asvia, ini gawat. Pemilik villa de puncak ini tiba-tiba datang bersama petugas keamanan. Mereka bilang batas waktu sewa villa kami sudah habis yang ini dan kami harus segera mengkosongkan tempat. Bukankah kami bilang kami sudah menyewa villa ini untuk satu minggu penuh, tanya ibu mertua dengan nada yang mulai gemetar. Aki tersenyum tipis mengingat kembali dokumen pemesanan yang ada di dalam tas keriaki. Betul, B. Saya memang memesannya untuk satu minggu atas nama saya pribadi. Namun, karena kemarin sore ibu meminta saya membawa orang tua saya pergi karena villa sudah penuh, saya berpikir keberadaan kami memang tidak diinginkan di sana. Jadi, pagi ini saya menghubungi pihak pengelola untuk membatalkan sisa hari sewa dan meminta pengembalian dana. Apa kami membatalkannya sepihak? Asvia, kami tidak bisa melakukan ini. Keluarga besar Mas Ivan Semio ada di sini. Total ada 20 orang. Kami mau pindah ke mana siang-siang begini tanpa persiapan. Suara ibu mertua mening bercampur antara marah dan kebingungan yang luar biasa. Sebelum aki sempat
Membalas terdengar suara Mas Ivan merebut ponsel dari ibunya. Asvia, tolong jangan kekanak-kanakan seperti ini. Kami taikan ibu hanya bicara spontan kemarin karena mengira kapasitas film memang terbatas. Kenapa kami malah membalasnya dengan membatalkan sewa secara sepihak? Sekarang kami semia terlantar di teras villa. Semia koper dikeliarkan oleh petugas. Mas Ivan kataki dengan nada sedatar mungkin. Memuatkan kalimatnya sebelum menjadi lebih panjang. Kemarin ibu membentak orang tua di depan banyak orang dan kami hanya diam pemilik villa berak mengeluarkan kalian karena kontrak sewa atas nama sudah resmi berakhir jam 12 siang tadi. Aki tidak membalas apapun. Aki hanya mengamankan hakian hangki sendiri. Tapi tidak begini karena Asvia, kami mempermalukan Aki di depan selire keluarga besar ki. Mas Ivan mulai frustrasi. Suaranya terdengar parau menahan rasa malu. Sekarang ibu sampai menangis karena merasa tidak enak dengan saudara-saudara yang lain. Tolong telepon balik pihak pengelola villa. Bayar berapapun asalkan kami bisa masuk kembali sekarang juga. Maaf, Mas. Aki tidak bisa melakukan itu. Proses pembatalan sudah selesai dan iangnya sudah dialihkan untuk keperluan lain. Lage pila saat ini posisiku sudah sangat jauh dari puncak. Jawabki dengan tegas namun tetap menjaga intonasi agar tidak terdengar kasar. Memangnya kami ada di mana sekarang? Pulang sekarang juga. Bawa orang tuami ke villa lagi. Kita bicarakan ini baik-baik. Aki akan minta ibu untuk meminta maaf kalau itu ang kami mau. Biak Mas Ivan. Suaranya melinak seolah dari posisi mereka yang terdesak. Kami sudah berada di Malaysia, Mas. Kami baru saya mendarat dan sedang beristirahat di hotel. Jawabku singkat. Jening seketika di seberang telepon. Kiening gaan ang panjang itu menandakan keterkaitan ang luar biasa dari suamiku. Detik berikutnya, suara ibu mertua kembali terdengar. Ripanaya beliau sengaja mendekatkan telinganya ke ponsel Mas Ivan. Malaysia, dari mana kamu pernah yang untuk membawa orang tuamu keluar negeri secara mendadak seperti itu? Asvia, jangan-jangan kami memakai yang bulanan yang diberikan Ivan untuk berfoya-foya di saat kami di sini kesusahan. Tudi ibu mertua mencoba menfarishela untuk menelakanki kembali. Ibu perletai selire biaya perjalanan ini, termasuk biaya sewa villa di puncak kemarin, murni menggunakan yang dari hasil usaha mandiri saya sendiri. Mas Ivan tahu betul berapa nafkah bulanan yang dia berikan dan jumlah itu tidak akan pernah cukup untuk membiayai liburan keluarga besar ibu di puncak, apalagi membawa orang tua saya ke Malaysia. Jelaski dengan jir tanpa bermaksud menyombongkan diri. Mendengar penjelasanki, Mas Ivan terdiam seribu bahasa. Dia tahu persis bahwa kartu kredit yang digunakan untuk memesan villa mewah tersebut adalah miliknya. Kini tanpa kartu itu dan tanpa persetujuanki, mereka tidak memiliki akses atau dana instan yang cukup untuk menyewa tempat tinggal lain yang setara di musim liburan yang sangat padat ini. Asvia, tolonglah demi menjaga nama baiki sebagai suamimu. Mas Ivan memohon sekali lagi. Kali ini terdengar sangat putus asa. Keluarga baby dan paman mulai berbisik-bisik. Mereka mengira Aki tidak mampu mengurus fasilitas liburan ini. Tolong bantu Aki carikan hotel lain di sekitar sini menggunakan aplikasimu. Aki menarik napas panjang, menatap pemandangan menara kembar dari jendela kamar hotelki. Mas, sejak kemarin sore saat kami membiarkan ibumu menghisar orang tuaki, kami sudah gagal menjaga nama baikmu sendiri sebagai seorang menanti dan seorang suami. Selesaikanlah masalah di sana dengan kemampuanmu sendiri. Bersama ibu. Aki ingin fokus membahagiakan orang tuaki di sini tanpa gangguan. Tanpa mendengar jawaban lebih lanjut dari Mas Ivan atau bentakan susulan dari ibu mertua, Aki menekan tombol merah pada layar ponselki. Aki segera mengubah penghatiran ponsel ke mode jening, meletakkannya di atas meja rias, lalu melangkah menuju kamar sebelah untuk menghampiri ibu dan bapak yang sedang menikmati makan siang mereka dengan tenang.
Suara hari de kiola limper berganti malam ang. Benderang oleh kaya kota. Namen pikiranki trikat pada sebuah pesan singkat ang masuk sebelum ponsel benar-benar keningkan. Masa van mengirimkan pesan bahwa dia dan ibu mertua nekat menyusul ke Jakarta untuk menentuki di rumah kami. Mengetahui hal itu, aku memutuskan mempercepat kepulangan ibu dan bapak ke kampung halaman demi melindungi ketenangan mereka. Setelah memastikan kedua orang tuaku aman berada di dalam kereta eksekutif menu Jawa Tengah, aku melangkah mantap memasuki rumah kami di Jakarta, siap menghadapi apapun yang telah menanti di balik pintu kayu jati itu. Suasana riang tengah terasa sangat mencekam saat langkah kaki menggema di lantai marmer. Di atas sofa, ibu mertua duduk dengan wajah tertekuk masam ditemani mas Evan ang tampak kisah dengan kimia ang bergerak. Begitu Suzuki muncul di ambang pintu, ibu mertua langsung berdiri menatapki dengan pandangan mata ang menghenyam tayam pena amarah ang tertahan sejak dari puncak. Bagus sekali kami, Asfia sudah pintar melarikan diri ke luar negeri, sekarang pulang-pulang tanpa rasa bersalah sedikit pun. Siri ibu mertua. Suaranya melengking tinggi memeka keinginan malam tanpa memedulikan kesopanan lagi. Aku meletakkan tas jenengki di atas meja dengan tenang. Lalu berdiri tegak menghadap beliau. Saya tidak melarikan diri, Bi. Saya pergi berlibur bersama orang tua saya dan sekarang saya sudah kembali ke rumah saya sendiri. Mengapa ibu dan mas Evan tampak begitu emosional? Kami masih tanya mengapa. Mas Evan ikut berdiri menatapki dengan sorot mata kecewa yang dipaksakan. Asfia, tindakan kami membatalkan villa tempo hari membuat kami menanggung mali ang luar biasa di depan selire keluarga besar. Paman dan bibi terpaksa memesan losman mira ang sempit karena semua hotel pena. Mereka menideki sebagai suami ang tidak bekis menyediakan fasilitas. Dan itu semua karena kehusannya. Kehusanki, mas, atau akibat dari tindakan ibu sendiri tanaya dengan nada suara ang tetap teriaga. Renda. Namun menisik dalam. Kalian memperlakukan orang tuaki seolah mereka adalah pengemis ang menghuturi villa mewah itu. Mengapa saat harga dari orang tuaki denyak-enyak? Kami tidak berpikir tentang rasa mali ang harus aku tanggung. Hala, jangan meminta balikan fakta, Asfia. Salah, ibu mertua sambil meninjak wajaki dengan telenyeknya rang bergetar menaan geram. Orang tuami itu orang kampung sudah biasa hidup prihatin. Berbeda dengan keluarga kami yang terbiasa dengan kenyamanan. Lage Pila sebagai istri, tugasmi itu berbakti pada suami dan mertua, bukan malah membangkang dan membawa irisan yang untuk merendahkan harga dari anak laki-laki. Ibu, mencintai dan menghormati suami adalah kewajibanki. Tetapi membiarkan orang tua kidina sama sekali bukan bagian dari bakti tersebut. Jawabki tegas. Menatap liris ke dalam manik mata ibu mertua tanpa ada rasa takut sedikit pun. Yang ang saya kenakan untuk menyewa villa itu adalah yang halal dari keringat saya sendiri. Ketika ibu menghisertami ang saya bawa dengan yang saya, maka saya berak mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Masih van melangkah mendekat, mencoba memegang pergelangan tanganki. Namun aku segera menghindar dengan sopan. Asfia, sudahlah berhenti membahas soal yang itu. Sekarang masalahnya sudah melebar kemana-mana. Ibu menuntut permintaan maaf secara terbuka dari kami di grup keluarga besar agar nama baik kita pilih. Kami harus mengakui bahwa pembatalan villa itu adalah murni kesalahan teknis darimu. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang baru saya dengar dari milik suamiku sendiri. Permintaan maaf terbuka, mas, untuk kesalahan yang tidak pernah kilak. Di mana hati nuranimu sebagai seorang laki-laki? Bukankah seharusnya ibu yang meminta maaf kepada orang tuaku karena perkataan kasarnya di puncak waktu itu? Kirang ayah sekali kami, Asfia. Ibu mertua berteriak, wajahnya memerah padam karena merasa tersinggung dengan ucapanku. Sampai mati pun aku tidak akan pernah sudi meminta maaf pada orang tua kampung itu. Kami ang harus tunduk pada keluarga ini. Ivan, lihat kelakian istrimu ang.
Songkak ini. Kalau kami tidak bisa mendidiknya dengan keras malam ini, lebih baik kami ceraikan saya dia. Kata serai ang keluar dari milit ibu mertua seketika membiat Rian menjadi yenang dan membeki. Aki menoleh ke arah Masefan. Menantikan bagaimana reaksi pria ang telah bersamaki selama 3 tahun ini menghadapi ultimatum dari ibunya ang sudah melampaui batas kewajaran. Masefan tampak terhahap. Wayanaya mendadak pikat pa sesaat memandangi lalu beralih memandang ibunya. Ibi, tolong jangan bicara sampai saya itidali. Kita bisa bicarakan ini baik-baik tanpa harus membawa masalah perpisahan. Tidak bisa. Tegas ibu mertua dengan angke merasa berada di atas angin. Istri ang berani menantang mertua dan menaikkan hartanya untuk kesenangan pribadinya sendiri tidak layak dipertahankan di keluarga kita. Biarkan dia tahu rasa bagaimana hidup menyanda tanpa perlindungan dari seorang suami. Mendengar ancaman ang dikira akan membiatki bersyiat memun ampen iti, aki istri menghembuskan napas lega. Beban berat ang selama ini menghempit pendaki sula liris ketika. Berganti dengan keyakinan bari ang sangat mantap di dalam hati. Jika itu keputusan ang ibu inginkan dan jika Mas Evan tidak mampu menegakkan keadilan di dalam rumah tangga ini, maka saya menerima tantangan itu, kata dengan suara ang sangat tenang, namun bergetar pene-pene kanan. Silakan iris semua dokumennya ke pengadilan, Mas. Aki tidak akan mempertahankan pernikahan di mana orang tuaki dianggap rendah dan di mana suamiki sendiri tidak memiliki keberanian untuk menjadi seorang pemimpin ang adil. Ibu mertua terbelalak tidak menyangka bahwa hartakannya istri disambut dengan ketegasan ang mutlak dariki. Masefan hanaya bisa melongo menyadari bahwa badai ang mereka sulit dipencak kini telah berubah menjadi sebuah kanciran nyata ang siap merentikan seluruh dinding rumah tangga kami tanpa bisa dikekalahi. Keputusan ang kiambul malam itu bukan sekadar hartakan sambal untuk menakut-nakuti Mas Evan atau ibu mertua. Pagi-pagi sekali, saat matahari bahkan belum sepenuhnya terbit menari langit Jakarta, aki sudah melangkah mantap menuju kantor seorang rekan pengacara untuk menaikkan draft gugatan cerai dan pemisahan aset ang secara hukum. Aki sengaja tidak kembali ke rumah itu hingga menjelang sore membiarkan atmosfer di dalam sana bergolak oleh ketidakpastian ang mereka ciptakan sendiri akibat keangkian ang tidak pada tempatnya. Ketika Aki melangkah masuk ke dalam rumah, suasana terasa jauh lebih gerah daripada malam sebelumnya. Seolah-olah ketegangan telah mengkristal di setiap sudut ruangan. Ibu mertua masih setia duduk di sana. Kali ini didampingi oleh Mbak Sandra, kakak kandung Mas Evan ang sengaja datang dengan waya pene penghakiman ang amat kentara. Ini dia wanita sukses ang merasa sudah bisa berdiri di atas kakinya sendiri sampai berani menantang suaminya. Sender Mbak Sandra menyambut kedatangan Ki dengan senyuman sini sembari melipat kedua tangannya di depan dada. Aki tidak membalas senderan itu, melainkan berjalan tenang menuju meja kopi di tengah ruangan dan meletakkan sebuah map tebal berwarna biru tua tepat di hadapan Mas Evan ang duduk tertunduk lezen. Ini berkas gugatan perceraian ang kalian minta semalam. Semua poin tuntutan hak asasi dan pemisahan harta ang kibawa sejak sebelum menikah sudah tertera dengan sangat jelas di dalam sana. Mas Evan tersentak. Wayanaya ang semula lain mendadak memicat saat Marinaya gemetar membuka lembaran demi lembaran kertas putih di dalam map tersebut. Asfia, kami benar-benar melakukan ini. Kami tidak memikirkan matang-matang nasib hubungan kita ang sudah berjalan 3 tahun ini hanya karena ego semata. Ini bukan tentang ego, Mas, melainkan tentang batas kehormatan ang sudah kalian langgar secara bersama. Jawab Ki dengan suara ang lugas menatapnya tanpa ada keraguan sedikit pun di mataki. Pernikahan ini tidak akan pernah sehat selama kami membiarkan keluarga kami mengintervensi dan merendahkan martabat orang lain. Asfia, kami jangan keterlaluan, ayo. Mbak Sandra ikut. Berdiri suaranya menengah. Mencoba mengintimidasi posisiku. Kami pikir kami siapa bisa langsung menyodorkan surat cerai seperti ini. Sadar diri sedikit.
Adeki ine seda memberimi state sebagai seorang istri terhormat. Jangan bertengkar siola kami ang paling tersakiti di sini. Baxandra. Stati sebagai istri terhormat tidak ada artinya jika di dalam rumah ini aki dan keluarga diperlakukan seperti menempang di rumah ibadah. Saat ki menghalakan pandangan tayamki langsung ke arah kakak iparki iti. Perlu kalian ketahui dan ingat baik-baik, rumah ang sedang kalian didiki saat ini berikut selire fasilitas di dalamnya dibeli dengan atas nama saya dan menggunakan dana pribadi saya sebelum pernikahan ini terjadi. Mendengar kalimat iti, ibu mertua ang semula bersikap tak asa langsung terperangnya dari didiknya dengan mata ang membelalak lebar. Apa kami bilang? Rumah ini milikmu. Jangan menghada ada kami. Asfia Evan ang membawaki ke sini. Dia bilang ini adalah rumah hasil jere payahnya sebagai seorang kepala keluarga. Aki menatap Mas Evan menuntut penjelasan dari pria ang kinahanaya bisa menambahkan wayanaya de balik kedua telapak tangannya ang gemetar hebat. Katakan pada ibimi dan kakakmi ang terhormat ini, Mas. Jelaskan kepada mereka siapa ang membayar yang mika, siapa ang melunasi setiap cicilannya, dan nama siapa ang tertera di dalam sertifikat tanah rumah ini. Yan, jawab ibu. Apa ang dikatakan wanita ini tidak benarkan? Desak ibu mertua menghensyang bayi anak laki-laki kebanggannya iti dengan kepanikan ang mulai merayap naik ke waya senjanya. Maaf, bi. Apa ang dikatakan Asfia iti memang benar, sisit Mas Evan dengan suara ang teramat pelan hampir menyerupai bisikan ang memilikan. Rumah ini murni milik Asfia. Selama ini aki hanya membantu membayar biaya operasional bulanan dan tagihan listrik saya. Karena penghasilan tidak akan pernah cukup untuk mengambil alih kepemilikan aset sebesar ini. Baxandra terdiam seketika. Melitnya ang semula pene dengan kata-kata senderan kini terkatung-katung tanpa mampu membalas sepatah kata pun. Ibu mertua melangkah minder terdidik lemas di atas sofa mewa ang kini disadarnya bukan milik darah dagingnya sendiri. Oleh karena itu, di dalam draft gugatan tersebut saya juga menyertakan surat pemberitaan penghusungkan rumah, iarki dengan nada ang tetap sopan, namun mengandung ketegasan ang mutlak tidak dapat digang gegugat. Saya memberikan waktu paling lambat 3 hari bagi ibu, Mas Evan dan Baxandra untuk mengemasi selire barang pribadi kalian dan meninggalkan tempat ini dengan cara ang baik-baik. Asfia, tolong jangan sekejam ini pada ibuki. Mohon, Mas Evan. Kini dia bersempi di depanki, menatapki dengan mata ang mulai berkata kasa pene penyesalan ang terlambat. Kemana kami harus pergi dalam waktu 3 hari? Rumah ibu di kampung sedang direnovasi dan belum layak untuk ditempati kembali. Kemarin saat ibu menghisar orang tuaki di puncak, ibu juga tidak pernah memikirkan kemana orang tuaki harus pergi dalam kondisi lelah. Jawabki menarik langkah minder agar tidak tersente oleh suamiki ang lema iti. Gugatan sudah resmi didaftarkan dan hukum hang akan menentukan jalannya takdir kita ke depan. Silakan persiapkan diri kalian untuk persidangan pertama. Hari kita sekaligus batas akhir penghusungkan rumah telah tiba menandai puncak dari rencana yang kian ang selama ini bertahta. Sejak pagi, suasana di kediamanki dipenuhi oleh tempikan kardus dan tas-tas besar ang berantakan di koridor utama. Aki berdiri di dekat endakan tangga, melipat tangan sembari menyaksikan bagaimana roda nasib menyelesaikan tugasnya dengan sangat adil. Tanpa perlu Aki mengkuturi tangan dengan tindakan kasar. Baxandra berjalan bolak-balik dengan napas terengah-engah. Wayanaya ang biasa dipenuhi riasan mal kini tanpa kisam dan dipenuhi pila akibat harus menggepak barang tanpa bantuan asisten rumah tangga. Ketika melihat Ki, hanya dia memperhatikan. Dia menghentikan langkahnya dan menatapki dengan pandangan ang masih menyisakan sisa-sisa kesombongan ang rapi. Kami benar-benar wanita berhati-hati. Asfia. Tegaknya kami melihat mertua dan iparmi sendiri menghangkut barang-barang seperti ini tanpa ada rasa iba sedikit pun di hatimu. Kita Mbak Sandra sambil melempar sebuah selimut ke dalam kardus terbuka di dekat kakinya.
Aki menatap Naya dengan tenang, tidak membiarkan provokasi Naya memancing emosi. Bak Sandra, setiap tindakan memiliki konsekuensi ang setara. Hari ang lale, kalian merasa memiliki hak pena atas segala Naya di sini. Dan hari ini hakim hanya mengembalikan apa yang menjadi hak masing-masing orang. Tidak ada yang untuk belas kasihan yang dipaksakan jika rasa hormat saya tidak pernah ada. Ibu mertua keluar dari kamar Tommy dengan langkah yang diseret. Penampilannya tidak logis yang saat berada di Villa Pencak. Beliau mengenggam sebuah tas yang tua menatap sekeliling riang tengah ang luas dengan tatapan nanar pene penaisalan ang mendalam. Ketika pandangan kami bertemu, tidak ada lagi bentukan melengking ang keluar, melainkan sebuah kepasrahan ang dipaksakan oleh kenyataan ang pahit. Asvia, apakah tidak ada sedikit pun kesempatan untuk kita membicarakan ini lagi sebagai sebuah keluarga? Tanya ibu mertua dengan suara ang parau mencoba mencari celah di dalam kita kesangki. Evan adalah anak laki-laki satu-satunya yang berbakti dan dia sangat mencintaimu. Mengapa kami begitu tega memites tali silaturahmi ini hanya karena kesalahpahaman kecil? Kesalahpahaman kecil tidak akan pernah mengorbankan harga dari orang tua yang membesarkan saya dengan penuh kasih sayang. Jawabki. Melangkah mendekat, namun tetap menjaga jarak yang sopan. Ibu selalu menuntut bakti dari Mas Evan hingga melupakan bahwa saya juga seorang anak yang memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan ibu dan bapak saya. Ketika pilihan itu dihadapkan pada saya, maka saya akan selalu memilih orang tua saya. Mas Evan muncul dari arah pintu depan setelah memasukkan beberapa kardus ke dalam bagasi mobil sewan yang sudah menunggu di luar. Wajahnya tampak sangat lain. Lingkaran hitam di bawah matanya mempertegas bahwa dia tidak bisa tidur selama beberapa malam terakhir ini karena memikirkan nasib masa depannya yang kini hancur lebur. Semua barang milik ibu dan Mbak Sandra sudah masuk ke dalam mobil. Mas, iar Mbak Sandra kepada adiknya dengan nada lemas. Seolah ingin segera mengakhiri siksaan batin yang mereka rasakan di dalam rumah ini. Mas Evan tidak menjawab kakaknya. Dia justru berjalan mengampiriki ang berdiri kuku di tengah riangan. Asvia, pengakaraki sudah menerima salinan gugatan dari pengadilan agama. Persidangan pertama akan digelar 2 minggu lagi. Apakah benar-benar tidak ada jalan keluar lain selain perkiraan ini? Aki berjanji akan membawa ibu pulang ke kampung dan kita bisa memilih semuanya dari awal lagi di sini. Aki mengembuskan napas panjang, menatap pria yang pernah diharapkan menjadi pelindung hidupki, namun nyatanya gagal total saat ian itu datang. Mas Evan. Janji yang dicapkan setelah kanciran terjadi tidak akan pernah bisa menatikan kembali kepercayaan yang sudah peka. Kami adalah pria yang baik, tetapi kami bukan pemimpin yang tegas untuk rumah tangga kita. Pergilah. Dampingi ibumu sebagaimana kami selalu mendampinginya selama ini. Tapi Aki menyayangimu, Asvia. Aki tidak ingin kehilangan semua yang sudah kita bangun bersama. Bisik Mas Evan dengan suara yang bergetar. Air matanya perlahan menetes membasahi pipinya yang kie. Pernikahan kita dibangun di atas fondasi saling menghormati. Mas, ketika salah satu pihak dibiarkan merentahkan fondasi itu tanpa ada pembelaan darimu, maka bangunan ini sudah rentai dengan sendirinya sebelum surat cerai ini keluar, kataki dengan mantap, menitip semua ruang negosiasi yang dia tawarkan. Ibu mertua yang melihat ketigaan sikapki akhirnya menyadari bahwa tidak ada lagi tempat bagi mereka di dalam hidupki. Beliau menarik lengan Mas Evan dengan perlahan mengisyaratkan bahwa memimpin tidak akan menghibah keadaan. Sudahlah, Evan. Ayo kita pergi. Wanita yang sudah keras hatinya seperti ini tidak akan pernah bisa kita lelehkan lagi dengan kata-kata. Mereka bertiga berjalan beriringan menuju pintu keluar, meninggalkan rumah yang kini terasa jauh lebih luas dan lega tanpa kehadiran aura negatif yang merusak kebahagiaan. Di ambang pintu, Mas Evan sempat menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya menatapki dengan tatapan penuh penyesalan yang mendalam. Sebuah tatapan yang akan selalu mengingatkannya pada harga sebuah keangkian.
Aki melangka mai dan memegang gagang pintikai yati ang kukueti. Saat mobil sewan mereka perlahan bergerak meninggalkan halaman rumah dan mengilang di balik pagar besi. Aki menarik napas dalam-dalam, merasakan idara kebebasan ang si tunaya merasa ke dalam dada. Dengan senaiman manis dan hati ang si peninaya ikhlas, Aki menitip pinti rumah rapat-rapat, siap membuka lembaran baru kehidupan ang yang lebih terhormat bersama kedua orang tua Ki.